Wilayah lautan Indonesia yang luas dan kaya sumber daya perikanan merupakan berkah bagi negara. Namun, hal ini juga mengundang kapal ikan asing untuk menjarah potensi perikanan nasional. Kerugian akibat penjarahan ini disebut mencapai 30 triliun rupiah per tahun. Untuk mencegah bertambahnya kerugian, Kementerian Kelautan dan Perikanan ikut turun berpatroli di perairan Nusantara. Saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Bitung dan berada di kapal patroli Orka 4 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan sesaat lagi kita akan berlayar menuju ke perairan Pasifik untuk berpatroli mencari kapal-kapal ikan ilegal. Kami berlayar menuju zona ekonomi eksklusif Indonesia di utara Pulau Sulawesi. Menurut informasi awal, ada kapal nelayan asing yang mencurigakan di wilayah tersebut. Untuk mengejar kapal nelayan asing itu, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengerahkan 2 kapal patroli pengawas, yaitu KP Orka 04 dan KP Orka 06. Selain kapal, pesawat patroli maritim juga dikerahkan untuk membantu validasi dan identifikasi kapal asing tersebut. Tak jarang, pesawat ini terbang rendah untuk memastikan identitas sasaran. Setelah lebih dari semalaman mengejar, sasaran semakin dekat. Awak kapal KP Orka 04 pun bersiap, termasuk menyiapkan senjata. Ya, saat ini kita masih berada di perairan Sulawesi di utara dan sesaat lagi kita akan menuju ke kapal tangkapan, dan oleh karena itu para ABK di kapal KP Orka 04 dan juga di KP Orka 06 juga sudah bersiaga. Mereka sudah melengkapi diri dengan persenjataan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena seringkali kapal-kapal yang akan ditangkap itu melakukan perlawanan. Sekitar 100 mil utara perairan Sulawesi, sasaran ditemukan. Kapal asing tersebut diperintahkan untuk menghentikan laju. Namun, kapal yang diketahui berbendera Filipina itu malah terus melaju. Tembakan peringatan pun dilepaskan. Setelah berkali-kali diperingatkan, akhirnya kapal nelayan Filipina itu bersedia berhenti. Bukan hanya satu, kali ini Ditjen PSDKP menangkap sekaligus 2 kapal, yaitu kapal penangkap serta kapal lampu atau kapal pengumpul ikan. Hingga bulan Juni 2024 ini ada 82 kapal yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan paling banyak diantaranya adalah kapal Filipina. Dan baru saja kita juga menangkap kapal berbendera Filipina. Nah, kita sudah bersama dengan Dirjen PSDKP. Pak, sebenarnya ada apa ini dengan Filipina? Kenapa kok mereka tiba-tiba jadi banyak gitu yang memasuki wilayah kita ini, Pak? Ya, baik, terima kasih. Sebetulnya kalau itu mungkin perilaku mereka saja. Perilaku mereka yang memang tabiatnya sering mengambil ikan di wilayah kita. Oke. Dan mereka melakukan pencurian ikannya itu biasa hit and run. Oke. Ya kan, ngambil pergi gitu. Berapa banyak sih Pak sebenarnya kerugian kita ini kalau dalam hal pencurian ikan ini, Pak? Nah, kalau kita bicara berapa banyaknya, kok ini ada hitungan ekonomi dengan valuasi ekonomi, kemudian juga terkait dengan ekologi. Kalau bicara ekonomi, sebetulnya apa yang diambil, ikan yang sudah dia ambil, terus kita kalkulasi dengan harga ikan, jenis ikan, itu mudah terhitung, ya kan? Dan itu kemungkinan akan bisa beranak pinak kembali. Tapi yang lebih parah adalah kerusakan ekologi. Ketika kapal-kapal tersebut menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan, itu lebih parah. Karena apa? Bisa dibayangkan, terumbu karang yang sudah rusak tersebut, untuk tumbuh 10 cm aja itu perlu puluhan tahun. Kan itu. Sementara berapa area yang rusak kalau kapal-kapal luar itu tidak mengedepankan kelestarian. Jadi memang kita tuh lebih mengutamakan bukan cuma sekedar untuk kerugian ikannya, tapi untuk masa depan kita juga, begitu Pak ya. Karena
terumbu karang rusak, ikannya nggak ada, ujung-ujungnya anak cucu kita juga yang akan rugi begitu. Jadi kalau nggak kita jaga nih, nanti hanya sekedar cerita. Tahun 2024 pencurian ikan semakin marak. Hingga bulan Juni, Ditjen PSDKP telah menangkap 82 kapal ikan ilegal. Padahal tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2023, kapal yang ditahan hanya berjumlah 76 buah. 34 buah kapal pengawas Kementerian KKP tidak cukup untuk menjaga perairan Nusantara. Diperlukan sinergitas dan kerjasama dengan instansi lain yang memiliki sarana kapal patroli agar perairan Indonesia aman dari pencurian ikan. Iwan Hermawan, Lastonga Pebro, Bitung, Sulawesi Utara.